teman-teman, kenalin aku Camin Sofia Purtarigan dari kelas 12 IPS 3. Nah, di sini aku mau jelasin sedikit tentang demokrasi terpimpin. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Oke, demokrasi terpimpin. Jadi, demokrasi terpimpin ini dimulai pada tahun 1959, di mana dimulainya demokrasi terpimpin ini sangat erat kaitannya dengan demokrasi liberal. Jadi, demokrasi terpimpin ini dimulai dengan ditandainya diterbitkan dekret presiden. Nah, dekret presiden ini ada 3 poin utamanya. Yang pertama, yaitu pembubaran Dewan Konstitute, di mana Dewan Konstitute ini punya tugas yaitu menciptakan undang-undang baru. Nah, karena Dewan Konstitute dianggap gagal menciptakan undang-undang baru, maka Dewan Konstitute harus dibubarkan dan undang-undang balik ke undang-undang lama kita atau undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang 1945. Yang kedua, pembentukan MPRS dan DPAS. Nah, 3 hal itu tadilah yang menyebabkan berakhirnya demokrasi liberal dan dimulainya demokrasi terpimpin. Jadi, tadi kan kita udah bahas tentang kapan sih mulainya demokrasi terpimpin ini. Nah, demokrasi terpimpin ini juga punya batas waktu berakhirnya, yaitu pada tahun 1966. Jadi, berakhirnya itu ditandai dengan adanya surat pemerintah 11 Maret, di mana surat pemerintah 11 Maret ini berisi tentang pemindahan kekuasaan darinya Soekarno ke Pak Soeharto. Nah, tadi kita udah bahas tentang tahun pembentukan dan tahun berakhirnya demokrasi terpimpin. Jadi, demokrasi terpimpin ini juga punya ciri-ciri. Sekarang kita bahas ciri-cirinya. Demokrasi terpimpin ini punya ciri-ciri yang pertama, yaitu kabinet presidensil. Apa sih kabinet presidensil ini? Jadi, kabinet presidensil ini yaitu di mana semuanya diatur oleh presiden, baik itu menteri dipilih oleh presiden dan lain sebagainya. Pokoknya presiden itu jadi penggerak utama, gitulah dia. Yang selanjutnya, penggunaan Undang-Undang 1945. Nah, tadi kan kita udah bahas juga tentang Dewan Konstitute yang gagal membuat undang-undang baru. Hal itu juga yang menjadi ciri-ciri dari demokrasi terpimpin. Dimana karena tidak bisanya dibuat undang-undang baru, baliklah ke Undang-Undang 1945. Jadi, di demokrasi terpimpin ini kita menggunakan Undang-Undang 1945. Yang tadi di awalnya liberal, waktu masih demokrasi liberal itu undang-undangnya undang-undang sementara, jika sudah di demokrasi terpimpin maka sudah menggunakan undang-undang 1945. Dan ciri yang terakhir yaitu dominasi eksekutif, dimana kalaunya di liberal atau di demokrasi liberal itu lebih dominasi ke legislatif, berbeda dengan demokrasi terpimpin ini dia lebih dominasi ke eksekutif. Nah, itu tadi dia 3 ciri-ciri dari demokrasi terpimpin. Nah, itu tadi dia sedikit tentang demokrasi terpimpin. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa demokrasi terpimpin ini adalah demokrasi yang dimulai setelah berakhirnya demokrasi liberal. Dan demokrasi terpimpin ini punya faktor-faktor juga ciri-ciri yang menyebabkan atau menandakan khususnya demokrasi terpimpin ini dibandingkan demokrasi yang lainnya. Ada perbedaan terdapat di situ. Nah, sekian penjelasan saya. Saya Camin Sofia Purtarigan. Meminta maaf jika ada salah kata atau tutur cakap yang kurang enak. Terima kasih, bye-bye.